Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang jumlahnya terdiri dari 42 hadis. An Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Aidan juga. Aidan ini adalah maf'ul mutlaq. Qala, beliau berkata, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bainama, sementara nahnu, kami, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kebanyakan cetakan itu mencantumkan julusun. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi memang lafaz tersebut tidak ditemukan dalam kitab Sahih Muslim dari sumber aslinya yang nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ditemukan kata julusun. Kata julusun. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba tala'a muncul alaina, atas kami, artinya di hadapan kami, rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya berkumpul senantiasa mendatangi seorang alim, orang yang mengetahui tentang agama, apalagi tentang kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang merupakan kebiasaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari mereka. Syadidu bayadis thiyabi, tiba-tiba seorang datang, syadidu bayadis thiyabi, sangat putih pakaiannya. Syadid sangat, bayad putih, thiyab pakaian. Menunjukkan bahwa ketika kita ingin bertemu seorang alim atau duduk di majelis ilmu, pakailah pakaian yang bersih. Pakailah pakaian yang bersih. Ya. Dan di sini disebutkan warna putih. Di antara sahabat Nabi SAW yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau suka memakai pakaian putih sebab pada pakaian putih itu ada haibah, ada wibawa. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. Menunjukkan bahwa ketika kita ingin hadir di majelis ilmu, perhatikanlah penampilan. Perhatikanlah penampilan. La yura alaihi atharus safari, tidak dilihat ada bekas perjalanan, tidak dilihat bahwa ada bekas perjalanan, bahwa dia berada atau dia datang dari tempat yang jauh. Ini juga menunjukkan bahwa jangan malu dalam menuntut ilmu, apalagi kita ini orang baru di tempat tersebut. Yang terpenting adalah kita datang untuk menuntut ilmu. Jangan malu karena kita baru di tempat itu. Jangan malu karena kita adalah merupakan orang yang paling tua misalnya di tempat tersebut. Jangan malu. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat bahwa orang ini dari orang jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahuinya dari kami seorang pun. Ini adalah sesuatu yang mengherankan di antara sahabat, sebab dia bukan penduduk yang dikenal di situ, tapi dia juga tidak ada nampak bahwa dia orang jauh, karena orang dulu itu ketahuan kalau dia dari jauh dari penampilannya. Kalau dia berjalan kaki berhari-hari, maka sudah jelas penampilannya akan pakaiannya akan berdebu, dan tentu rambutnya juga seperti itu penampilannya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hingga ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adabnya, jika ingin datang kepada seorang alim, langsunglah bertemu kepada alim tersebut, meminta izin untuk ikut belajar. Setidaknya kita mendapatkan doanya, setidaknya kita mendapatkan perhatiannya. Jangan masuk tidak ketahuan, keluar juga tidak ketahuan. Di antara adabnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu kemudian ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah ilmu langsung dari sumbernya, langsung dari sumbernya. Jangan pedulikan qila wa qal, desas-desus. Jika kita mendengarkan sesuatu tentang ustaz, maka lebih baik tanya langsung. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wah, dalam menuntut ilmu kita harus memiliki persiapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kita siapkan, begitu pula diri kita siapkan untuk menerima ilmu. Qala ya Muhammadu, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Beritakan kepadaku tentang Islam. Begini halnya ketika kita bertanyalah sesuatu yang penting. Jangan menanyakan sesuatu yang tidak penting, yang dimana ketika kita tidak mengetahuinya itu tidak mendatangkan mudarat. Bertanyalah sesuatu yang sangat penting. Akhbirni 'anil Islami, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah penerjemahan yang paling benar. Adapun penerjemahan yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak tepat, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah yang disembah oleh orang-orang selain daripada umat Islam, tapi itu semuanya ada Tuhan yang batil. Maka ulama menjelaskan bahwa maknanya di sini adalah tidak ada Tuhan yang berhak atau yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus salata, kau mendirikan salat. Perkara yang paling penting setelah syahadat adalah salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Haji harus ke Baitullah. Haji harus di Baitullah dilaksanakan, bukan di tempat yang lain. Karena sudah banyak kelompok-kelompok itu berhaji bukan di Baitullah, berhaji di bawah Gunung Karaing, ya, berhaji di tempat-tempat yang lain. Orang Syiah membuat Mashhad, ada Ka'bahnya, mereka berhaji di situ. Nabi SAW mengatakan, atahujjal bait, engkau berhaji di Baitullah, in istata'ta ilaihi sabilan, jika engkau mampu untuk menempuhnya, mampu fisik, mampu harta untuk menjalankan ibadah haji. Qala sadaqta, orang ini mengatakan benar, kamu benar. Fa'ajibna lahu, maka kemudian sahabat ini heran. Ya, perhatikan di antara adabnya, sesuatu yang membuat kita heran janganlah kita membuat kita keluar dari adab. Tetap menyimak, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata sahabat, kami heran karena dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Biasanya tasawurnya, gambarannya, orang yang bertanya itu berarti orang yang tidak tahu. Maka dari sini kita pahami bahwa tidak semua pertanyaan itu karena tidak tahu. Tidak semua pertanyaan itu karena tidak tahu. Di antara pertanyaan yang dianjurkan adalah pertanyaan yang sudah kita ketahui dengan tujuan agar orang yang tidak mengetahui mengetahuinya, agar orang yang di sekitar itu tidak mengetahuinya
kemudian mengetahuinya sebab kita menanyakannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian ia bertanya tentang iman, beritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah. Rasulullah mengatakan engkau beriman kepada Allah. Ini definisi iman yang paling baik, definisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iman? Kata Rasulullah, iman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari dan engkau beriman bil qadari terhadap qadar, takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Qala sadaqta. Orang itu mengatakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Perhatikan mulai dari Islam rukunnya 5, kemudian iman rukunnya ada 6, kemudian al-ihsan ya rukunnya 1. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihatnya dan memang kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini rukun al-ihsan, al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang yang merasa diawasi, dia akan selalu melakukan kebaikan. Al-ihsan rukunnya adalah al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak CCTV itu di mana-mana, itu sistem muraqabah. Agar kemudian orang-orang itu menjadi baik karena merasa dipantau. Agar kemudian orang-orang yang ingin melakukan maksiat, mencuri, ya, melakukan hal-hal yang melanggar hukum misalnya, itu kemudian tidak jadi dia lakukan karena dipantau. Sistem muraqabah. Maka dengan muraqabah ini akan membuat orang-orang menjadi baik, al-ihsan. Dan ini adalah termasuk yang ini merupakan tingkat yang paling tinggi dalam beragama. Setelah al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Ya, kafir itu arenanya luas. Arenanya luas. Makanya lebih banyak orang yang masuk neraka daripada masuk surga. Itu perbandingannya sangat jauh. Kemudian Islam, banyak muslim mengaku muslim, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu masih luas. Kemudian dipersempit dengan iman, dipersempit dengan iman, kemudian dipersempit lagi dengan ihsan. Dan ini adalah yang paling tinggi dalam tingkatan yang paling tinggi dalam beragama. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati, yang mengatakan beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ilih. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Disinilah diantara adabnya seorang alim atau seorang yang ditanya, ketika dia tidak mengetahui, maka ucapkan saya tidak tahu, saya tidak tahu, atau ucapkan tunggu saya cari dulu apa jawabannya. Seperti Rasulullah SAW di sini. Seperti Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah terkadang ditanya, kemudian menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW mengatakan tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian malaikat Jibril ini bertanya, atau orang itu bertanya, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kaidahnya ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Di sini malaikat Jibril atau orang yang datang kepada Nabi SAW ini bertanya tentang hari kiamat. Semua mengatakan, ya, tidak ada yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian orang itu mengatakan, kalau begitu tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha, yaitu bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Dan ini diantara
ulama menyinggung bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat, tingkah laku anak-anak ini sudah seperti tuan untuk orang tuanya. Sudah seperti tuan untuk orang tuanya. Ini secara makna. Ini secara makna. Secara hakikat kejadian, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang budak perempuan, kemudian budak perempuan itu melahirkan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki ini menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Jadi ibunya yang memang statusnya masih sebagai budak, kemudian dia melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urata, dan engkau akan melihat al-hufat, ya, orang-orang yang berjalan, al-urat, yang bertelanjang kaki, al-hufat, yang tidak mengenakan alas kaki. Al-alat ri'a asy-syai, mereka ini adalah orang-orang yang kerjanya penggembala, ya. Engkau akan melihat itu, para penggembala ini yang berjalan tanpa alas kaki. Yatatawaluna fil bunyan, kemudian tiba-tiba mereka saling meninggikan dalam bangunan, ya, saling meninggikan dalam bangunan. Tiba-tiba jadi kaya raya, ternak. Yatatawaluna fil bunyan. Di sini juga menunjukkan bahwa at-tatawul fil bunyan ini sesuatu yang dimakruhkan, saling meninggikan bangunan, kecuali ada hajat. Sesuatu yang dimakruhkan, bermegah-megahan dalam bangunan, baik itu rumah, ya, atau selainnya, kecuali ada kebutuhan di situ, kecuali ada hajat. Qala tsumma intalaqa, kemudian, ya, Umar bin Khattab, perawi hadis ini, mengatakan tsumma intalaqa, orang itu pergi, intalaq, falabistu maliyan, saya bingung, masih bingung memikirkan orang ini. Tsumma qala li ya Umar, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, atadri manis sa'ilu, apakah engkau mengetahui siapa itu yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adabnya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril, kata Nabi SAW, itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adab ini sering kita jumpai para masyayikh, sering sekali saya jumpai ini, di mana para masyayikh hadir di satu majelis atau membuat majelis, di mana satu syekh bertanya kepada syekh yang satunya, kemudian syekhnya akan menjawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, padahal syekh tersebut biasanya lebih alim daripada orang yang bertanya, orang yang ditanyai, orang yang ditanya, atau sebaliknya. Allah Ta'ala a'la wa